sini, duduk sebentar kita cerita-cerita. Iya Bu, kok saya perhatikan Ibu akhir-akhir ini kelihatan lesu dan tidak bersemangat. Kenapa? Iya Bu, saya memang sedang merasa tidak bersemangat sekarang. Semua karena banyak sekali anak perwalian saya yang tidak mengikuti pembelajaran daring. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Begini Bu, sebenarnya sekarang saya merasa agak kewalahan dan tidak enak sama guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas perwalian saya. Jadi saya ingin mendapat solusinya bagaimana mengatasinya. Coba sekarang Ibu ceritakan ke saya bagaimana perasaan Ibu saat ini. Saya merasa agak kewalahan dengan anak perwalian saya sekarang dan tidak enak terhadap guru mata pelajaran Bu. Kenapa Ibu merasa kewalahan dan merasa tidak enak terhadap guru-guru mata pelajaran yang lain? Karena banyak sekali anak perwalian saya yang tidak ikut pembelajaran daring selama ini. Oh begitu ya. Coba Ibu jelaskan sekarang bagaimana sehingga Ibu merasa tidak enak dengan guru-guru yang mengajar di kelas Ibu itu. Begini Bu, akhir-akhir ini jika kita kumpul di ruang guru, maka salah satu yang menjadi topik pembahasan yang paling sering dibicarakan adalah tentang anak-anak yang semakin hari semakin banyak yang tidak mengikuti pelajaran daring. Iya. Nah, salah satu kelas yang paling banyak siswa yang sering tidak ikut belajar daring, kebetulan itu adalah anak wali saya. Jadi saya sering ditanya-tanya sama rekan guru yang lain tentang anak perwalian saya. Sampai mereka tidak ikut belajar. Jadi saya merasa tidak enak dengan guru yang lain. Ibu pernah cari tahu tidak informasi kenapa sampai anak perwalian Ibu itu sering tidak mengikuti pembelajaran daring? Begini Bu, setelah saya coba menghubungi beberapa anak perwalian saya, ternyata mereka memiliki banyak alasan sehingga tidak mengikuti pembelajaran ini. Bisa Ibu jelaskan alasan-alasan apa sehingga anak perwalian Ibu itu tidak mengikuti pembelajaran daring? Jadi setelah saya mencoba menghubungi beberapa anak perwalian saya, ternyata banyak di antara mereka yang tidak ikut belajar karena keterbatasan kuota. Iya. Jadi kalau kuota mereka habis dan belum mampu untuk membeli lagi, mereka tidak bisa online untuk mengikuti pembelajaran daring. Iya. Mereka juga ada yang beberapa sudah mengganti nomor handphonenya, sehingga kuota belajar yang disediakan oleh pemerintah tidak bisa masuk lagi ke nomor mereka. Iya. Apalagi kalau mereka belum melapor ke operator Dapudik, sehingga mereka kelewatan beberapa mata pelajaran di jam-jam pertama. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Ibu merasa agak kewalahan dan merasa tidak enak terhadap guru-guru mata pelajaran yang lain karena banyak di antara anak perwalian Ibu yang sering tidak mengikuti pelajaran daring. Setelah Ibu mencari tahu alasannya, ternyata banyak di antara mereka itu yang apabila kehabisan kuota, mereka tidak mampu membeli lagi sehingga mereka tidak bisa online untuk mengikuti pelajaran. Terus ada juga yang terlambat bangun sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran di pagi hari. Begitu ya Bu? Iya Bu. Jadi kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya lakukan Bu, tapi saya jadi bingung. Dari semua hal yang ingin Ibu lakukan, mana hal yang menjadi prioritas utama Ibu? Pertama, saya akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anak wali saya. Terus? Siapa yang paling rajin ikut belajar dan siapa yang paling sering tidak ikut pembelajaran daring. Iya. Setelah saya mendapatkan data-data mereka, saya akan mencari tahu
penyebab mereka yang paling sering tidak mengikuti pembelajaran. Apakah karena keterbatasan kuota Iya. atau karena mereka terlambat bangun, Iya. atau bisa jadi dengan alasan yang lain juga. Iya, bagus sekali apa yang Ibu rencanakan. Terus masih ada tidak hal penting lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi lebih intensif dengan orang tua atau wali siswa saya dan meminta bantuan mereka Iya. untuk bekerja sama mengontrol anak-anak perwalian saya. Bila ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, saya yakin anak-anak akan lebih mudah untuk diarahkan, Iya. sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak ikut belajar karena alasan terlambat bangun. Iya, Bu. Baik sekali apa yang Ibu sampaikan untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu jalankan ini? Insya Allah sebentar sore saya akan segera melakukan pendataan terhadap anak wali saya. Jadi setelah saya dapatkan semua datanya, berikut alasan sehingga mereka tidak mengikuti pembelajaran daring, saya akan bagi mereka ke dalam kelompok khusus. Iya. Bagi siswa yang tidak bisa ikut belajar karena keterbatasan kuota, saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan guru yang mengajar di kelas saya supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran secara luring. Iya. Jadi mereka tidak akan ketinggalan pelajaran lagi. Iya. Dan bagi mereka yang sering terlambat bangun, saya akan meminta kerjasama yang lebih terhadap orang tua atau wali siswa agar mereka bisa membantu dalam mengontrol anak-anaknya yang belajar di rumah. Saya juga akan lebih sering aktif di grup orang tua atau wali siswa saya supaya bisa terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dalam meningkatkan kualitas belajar anak. Oh iya, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta kepada salah satu rekan guru, yaitu guru BK yang juga kebetulan bertanggung jawab di kelas saya, supaya kami bisa saling membantu dan mengaktifkan kembali semua anak perwalian saya dalam proses pembelajaran. Iya, itu hal yang sangat bagus, Bu. Semoga Ibu bisa menjaga komitmen yang telah Ibu buat. Semangat, Bu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus harapan demi kebaikan anak-anak kita semua. Terima kasih Bu Rian. Sekarang saya merasa agak lega, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya harus lanjut mengajar pembelajaran daring berikutnya. Oh iya. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam.